kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Gimana Kak Jimmy kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya sehat. Yuk teman-teman, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan sambil kita mengangkat satu lagu pujian. Mari bersuka dalam Tuhan. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Arel, pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami masih diberikan kesehatan dan masih diizinkan untuk beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkati sekolah minggu online kami supaya sekolah minggu online kami bisa berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang mengalami pergumulan, sakit, perihal dalam keluarga, dan aktivitas sekolahnya. Ya Tuhan, berkati juga bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya bangsa ini bisa cepat terhindar dari virus yang sedang merajalela ini. Ya Tuhan, berkati juga jemaat GKJ Kanaan dan komisi-komisi yang ada. Ya Tuhan, ini doa kami akan tutup dengan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, dan juga pikiran kita, supaya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu penyembahan, Lingkup Pikul.
di sana? Semoga teman-teman baik-baik saja dan tetap sehat selalu ya. Kali ini ketemu lagi dengan Kak Warik. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan lebih jauh tentang firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap hati dan telinga kami, agar kami boleh mendengarkan dengan baik Tuhan Yesus setiap firman-Mu dan melakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik teman-teman semuanya, sudah siap Alkitabnya masing-masing ya? Yuk kita sekarang sama-sama buka di 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat yang ke-12 sampai dengan 2 Korintus 4 ayatnya yang kedua. Sudah ya? Kak Warik bacakan ya. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang firman Tuhan kali ini. Teman-teman tahu cermin kaca ya teman-teman semua. Nah, ini dia contohnya. Warik megang kaca. Saat kalian sedang berkaca atau melihat ke kaca ini untuk mempercantik diri kalian atau membuat kalian lebih ganteng ya, apa yang kalian lihat? Muka teman, muka ibu, muka bapak, muka adik, muka kakak, atau muka kalian? Jawabannya pasti ya, muka kita sendiri. Jadi kita mengaca dengan melihat muka kita sendiri. Nah, teman-teman, kali ini firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita yang setelah berkaca seperti ini melihat diri kita ini buatan siapa? Buatan Tuhan bukan? Ada lagunya loh. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, seperti firman Tuhan itu juga, kali ini kita sama-sama mau belajar bagaimana Tuhan mau memberitahukan kepada kita, jangan kalian bersembunyi atau pura-pura dalam hidup kalian. Kalau kalian mengaku KTP kalian orang Kristen, tapi sikap kalian bukan menunjukkan seperti apa yang Tuhan inginkan, seperti apa yang bukan Tuhan ajarkan dalam hidup kalian. It's a simple thing buat teman-teman semuanya. Kalian pasti pernah melakukannya. Contohnya aja, Tuhan mengajarkan untuk tidak mencetek. Tapi apa yang kalian lakukan? Tidak mencetek juga dong, bagus. Tapi ada juga nggak yang nyontek? Pasti ada. Jangan bohong, karena Kak Warik pun juga pernah melakukan hal yang sama. Dulu waktu SD itu pernah juga bandel, mencoba iseng-iseng mencontek. Tapi ternyata Tuhan bilang tidak. Tuhan tidak suka hal itu.
jadi lebih baik ketika kalian untuk melakukan ujian atau mungkin mengerjakan soal yang sudah tahu guru bilang tidak boleh mencontek, jangan lakukan mencontek itu, karena Tuhan pun juga sedang mengajarkan kita untuk tidak mencontek. Selain dari itu deh, gampang lagi, Tuhan mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi ketika kalian bersama dengan saudara-saudara kalian, tiba-tiba saudara-saudara kalian itu ada yang bikin kalian kesel, tapi kalian mulai mau kesel gantian sama dia, bikin marah duluan sama dia, bawaannya maunya kamu sih yang bikin gara-gara ke aku begini, kan aku nggak mau kayaknya begini gitu loh. Padahal Tuhan juga mau mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, terbalik ya, bener kan ya? Tangannya ini ya, mungkin secara cermin Kak Warik mungkin agak bingung ya, tapi setidaknya kalau Tuhan bilang kasih pipi kananmu, ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, dalam artian jangan dibalas, teman-teman. Nggak enak sih kalau orang sudah bikin kesel, gondok, kita mau nggak ngebales itu kayaknya tuh mikir-mikir, karena bawahnya dia udah nyakitin kita. Tapi apa yang Tuhan mau ajarkan? Tuhan minta, ya yuk jangan ngelakuin hal yang sama dong. Tuhan sayang sama kita, ayo sayangi dia, ampuni dia. Berat sih, tapi kalian pasti bisa. Dan yang lain-lain, misalnya contohnya aja, ada orang tawuran nih, teman-teman sekolahan, mungkin kalian yang masih sekolah kan tahu ya gitu. Oh, itu tuh si dia tuh lagi ketemu sama temannya tuh yang di sekolah ini nih, dia lagi tawuran nih gini-gini, yuk kita bantuin yuk. Nah, malah jadi ngomporin. Anak-anak Tuhan kayak begitu bukan? No, anak-anak Tuhan tidak ikut-ikutan untuk tawuran. Lebih baik kita pergi jauh. Jangan jadi masalah dan jangan jadi pembuat masalah atau bahkan api yang membakar masalah itu jadi semakin besar. Tapi anak-anak Tuhan harus mencerminkan apa yang Tuhan inginkan, yaitu ya sudah, kalau mau ngadain tawuran lebih baik kita pergi, jangan ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan percuma, sama aja kita masuk ke dalam lubang yang sangat besar, yaitu tawuran, yang ada terjadi resikonya jadi lebih besar. Itu beberapa contoh yang Tuhan ingin ajarkan dalam hidup kita kali ini, yaitu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, jadi saat ini Tuhan mau mengajarkan ketika kalian ketemu sama Tuhan, ketika kalian sudah mengenal Tuhan, bahkan ketika kalian sudah sangat dekat sama Tuhan, Tuhan akan menunjukkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kalian, yaitu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kalian. Di sekolah, lakukan yang terbaik, jadilah anak-anak yang baik dengan peringkat yang terbaik. Kalaupun mungkin kalian tidak mendapatkan peringkat yang terbaik, jangan pernah putus asa dan jangan pernah kecewa, karena Tuhan pasti punya rencana dalam hidup kalian. Dan tetap fokus sama Tuhan, katakan sama Tuhan, Tuhan aku bisa sama Tuhan Yesus, untuk kedepannya aku mau belajar. Dan ketika kalian di rumah bersama dengan adik-adik atau kakak atau bahkan saudara-saudara kalian, jangan pernah berantem terlalu jauh, jangan pernah kebawa emosi sampai dengan mengucapkan hal-hal yang tidak baik, seperti mungkin kebun binatang, kata-kata kasar, jangan sampai hal itu terucap. Tapi lakukanlah itu semuanya untuk jadi berkat buat saudara-saudara kalian. Bahkan untuk orang tua kalian juga, kalian tetap harus bisa taat dan setia sama orang tua juga. Tidak semua sekedar sama Tuhan, tapi dalam dunia ini kalian punya orang tua yang harus kalian taat, yang harus kalian turutin. Seperti apa keinginan Tuhan dalam hidup kalian dalam berkeluarga sama mama papa, harus seperti apa, harus melakukan seperti apa keinginan mereka. Dan lakukanlah itu semuanya dengan baik, karena percayalah, ketika kalian sudah mulai melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kalian, kalian pun juga akan menjadi anak-anak yang lebih baik ke depannya, karena orang tua juga akan selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi ya ingat teman-teman semuanya, kali ini firman Tuhan gak usah terlalu lama. Kak Warik gak mau terlalu banyak bicara, tapi action yang harus kalian lakukan yaitu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Lakukanlah itu dalam kehidupan kalian sehari-hari, dan pastikan kalian tetap taat dan setia sama Tuhan Yesus dengan mencerminkan
apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kalian, di rumah, di sekolah, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan di gereja. Semoga ini bisa menjadi berkat buat semuanya ya. Ya, kali ini kita mau tutup firman Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa dan kita mau katakan, Tuhan, ini aku, hidupku, dan aku mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau kembalikan setiap firman ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan untuk teman-teman sebuat kami Tuhan, Kau akan berikan mereka Tuhan kekuatan kesehatan, bahkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya Tuhan boleh mencerminkan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka sehari-hari, biar mereka boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, amin. Sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah. Kita juga bersyukur kalau baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan firman-Nya setiap hari. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Nah, adik-adik, persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop persembahan dan diberikan keterangan persembahan sekolah minggu, lalu diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Dan yang kedua, adik-adik juga bisa melakukan persembahan dengan cara mentransfer persembahan ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 0740916429 dan bukti transfer dapat dikirimkan ke majelis wilayah masing-masing atau juga bisa diberikan keterangan persembahan sekolah minggu. Nah, yuk sekarang kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur kalau sekarang kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kami. Terlebih lagi Tuhan, ajar kami untuk kami bisa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana teman-teman firman Tuhan yang disampaikan Kak Warik hari ini? Bagus bukan? Ya, semoga kita semua dapat mencerminkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman hari ini, kita akan angkat pujian karya terbesar. Silakan.
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkatilah juga kami dan seluruh teman-teman kami dalam komisi anak, agar bisa melayani-Mu dengan senang dan semangat. Berarti juga seluruh teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini, agar sehat selalu dan bisa melayani-Mu dengan sukacita, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, tak terasa nih ibadah kita sudah selesai. Tapi aku, Kak Jimmy, selalu mengingatkan kalian semua, teman-teman di BAOT, untuk tetap jaga kesehatan ya, untuk tetap selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Apabila tidak perlu keluar rumah, tidak usah keluar rumah ya teman-teman. ya teman-teman, jangan lupa selalu mentaati protokol kesehatan ya. Tetap jaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker kemanapun kita pergi. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.